lepasin. Pergi kamu dari rumah ini, pergi. Aku akan pergi. Kalau aku bisa bawa Rafa. Minggir kamu. Minggir, Rafa. Kamu jangan pernah bawa Rafa ya. Rafa itu bukan anak kamu. Tapi, biarin aku bawa Rafa. Gak bisa kamu pergi kamu dari sini. Buka pintunya, aku mohon. Buka pintunya. Kalian boleh bawa harta peninggalan almarhum kakak aku, tapi tolong biarin aku bawa Rafa. Aku mohon. Mas Farah. Sofi. Buka pintunya. Biarin aku bawa Rafa. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Diriku harus pergi jauh darimu. Saya merasa hancur, ditalak, dan dipisahkan dari Rafa, Mbak. Kalau kamu pergi begitu saja, masa kamu ninggalin Rafa dengan perempuan seperti itu? Tentu saja enggak, Mbak. Saya sudah janji sama mendiang kakak saya. Saya harus memastikan bahwa Rafa baik-baik saja, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak? Saya sering datang untuk memeriksa kondisi Rafa dan memastikan Rafa baik-baik saja. Kalau ada kesempatan, saya ingin bawa Rafa pergi, Mbak. Tapi Rafa sayang, mama kangen banget sama kamu sayang. Sini, mama mau peluk kamu. Sini sayang. Kamu udah makan? udah, Ma. Udah. Mbak Sofi baik sama Rafa kan? Gak marahin Rafa kan? Kamu ngapain di sini? Kamu mau culik Rafa? Tolong! Bapak Ibu tolong, semuanya tolong! Tolongin saya, anak saya mau diculik! Apa Ibu? Bapak Ibu, tadi dia mau culik Rafa, Pak. Bu, tolongin saya! Gak mungkin Pak, Bu. Rafa itu keponakan saya yang juga anak sambung saya. Gak mungkin saya mau culik dia. Rafa, kamu masuk dulu sayang ya. Masuk rumahnya, nak. Pak, Bu, itu semua bohong. Dia mau culik Rafa, Pak, Bu. Jelas-jelas tadi saya lihat dia mau bawa Rafa untuk saya keluar rumah. Yang bohong ini dia, Pak, Bu. Dia ini berkedok jadi baby sister. Yang ternyata selama ini dia selingkuh sama suami saya. Dan gak cuma itu aja. Bahkan mereka berhasil mengusir saya dari rumah ini. Mereka berdua ini bersekongkol untuk menguasai harta almarhum kakak saya. Dan mereka juga memaksa saya menandatangani surat pengalihan harta. Gak sama sekali nggak benar, Pak, Bu. Itu semua nggak benar. Bohong. Semua yang dia katakan bohong. Justru dia yang nggak benar. Dia yang sudah menyebabkan almarhumah Intan meninggal. Dia ingin menguasai seluruh harta almarhumah. Makanya dia saya talak dan saya usir dari rumah saya. Saya yakin wanita ini datang ke sini punya niat busuk, ingin menculik Rafa dan ingin minta tebusan. Iya, itu semua benar, Pak, Bu. Tolong percaya sama kami. Kalian yang keji. Kalian yang membuat kakak saya meninggal. Pak, Bu, kalian semua warga lama di sini kan? Kalian kenal saya dan almarhumah Intan. Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Saya sangat menyayangi Intan. Jadi nggak mungkin saya yang menyebabkan Intan meninggal. Jangan termakan fitnah wanita pembohong ini. Ya, saya tahu Pak Bara dan almarhumah Bu Intan ini pasangan suami istri yang romantis. Saya saksinya. Berarti memang kamu yang gak benar. Kamu pembohong ya. Udah kita bawa, kita seret ya. Seret.
Sungguh keterlaluan. Dan setelah kamu diusir, Mbak, kamu jadi nggak bisa ketemu dengan keponakan kamu lagi. Masih, Mbak. Tapi saya hanya berani lihat dari jauh. Saya nggak bisa berbuat banyak, Mbak. Karena secara hukum, mantan suami saya itu adalah ayah kandung dari Rafa. Sedangkan saya hanya tantenya. Jadi secara hukum, saya kalah, Mbak. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apakah kamu masih mengalami gangguan-gangguan itu? Masih, Mbak. Masih berlanjut. Saya dikontrakan benar-benar nggak bisa tidur, Mbak. Saya sering kali diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Kamu nggak cari bantuan, Mbak? Saya sudah tanya ke teman-teman saya. Mereka nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya tanya ke forum medsos. Lalu saya menemukan jawaban dari atas apa yang menimpa saya, Mbak. Apa, Mbak? Ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya. Kata mereka, itu artinya ada yang mau menyakiti saya secara mistis. Ada yang mau menanam buhul, Mbak. Buhul? Iya, Mbak. Menurut informasi yang saya dapat, buhul itu biasanya ditanam di halaman rumah. Dan untuk lepas dari buhul itu, saya harus mengambilnya kembali lalu membakarnya, Mbak. Mbak, apa kamu mencurigai seseorang? Seseorang yang menyakiti kamu dengan cara mistis? Ada, Mbak. Babysitter saya alias pacar mantan suami saya, Mbak. Tapi apa kamu ada buktinya, Mbak? Mbak ingat yang saya ceritakan sebelumnya tentang pekarangan halaman rumah. Saya pernah cerita kalau babysitter saya sedang berkebun di halaman rumah. Jadi, dia menanam buhul di pekarangan rumah kamu? Iya benar, Mbak. Saya sudah menggalinya dan saya menemukan ada buhul di sana, Mbak. Aku yakin dia pasti tanam sesuatu di sini. Jadi benar, dia tanam buhul di sini untuk mencelakai aku. Apa ini? Ini punya siapa lagi? Mbak Intan. Perempuan itu juga yang sudah menyebabkan kakak saya meninggal, Mbak. Dan dia mau melakukan hal yang sama kepada saya, Mbak. Mbak, saya turut prihatin dari kisah kamu ini, Mbak. Mbak Sarah, lalu apa yang kamu lakukan setelah berhasil menemukan buhul itu? Dia nggak bisa lagi nyakitin saya, Mbak. Saya sudah ambil buhul itu dan membakarnya. Seandainya aja aku tahu lebih awal soal ini, Mbak nggak mungkin meninggal. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Tapi aku nggak akan berhenti untuk bisa dapatkan Rafa dari mereka. Aku akan berjuang untuk Rafa. Karena aku tahu Mas Bare juga sama busuknya. Mereka pasti bersekongkol.
Menurut Mbak, suami Mbak terlibat. Gimana nggak curiga Mbak? Dia membiarkan perempuan itu jadi pengasuh anaknya. Dan selama dia menikah dengan Mbak Intan, menurut Mbak, Mas Bara nggak tahu tentang buhul itu. Jika dilihat dari kemungkinannya sih seharusnya iya Mbak. Tapi jika berbicara kebenaran, harus ada buktinya Mbak. Apa ada bukti? Saya memang nggak punya bukti Mbak. Tapi saya yakin Mas Bara terlibat. Dan setelah kamu membakar buhul itu, apa yang terjadi? Yang pasti saya sudah terlepas dari gangguan mistis itu Mbak. Dan pengasuhnya Rafa, selingkuhannya suami kamu, ada pengaruhnya sama dia? Gangguan mistis itu jadi berbalik menyerang dia Mbak. Akhirnya ya Mas, kita bisa nikmatin berduaan di rumah ini tanpa harus takut ketahuan siapa-siapa. Dan semua ini milik kita loh Mas. Aku bahagia banget. Iya, kamu senang kan? Sopi, ini aku Bara, Sopi. Kamu kenapa sih? Kamu bukan Bara, pergi kamu. Jangan mendekat, aku gak mau. Pergi kamu. Ini aku Bara, Sopi, tenang. Enggak, kamu bukan Bara. Sofi. Bara bangun Mas. Enggak ada nafas. Bukan aku yang ngebunuh dia. Bukan, aku gak ngelakuin itu. Bukan saya orangnya. Bukan saya orangnya, bukan saya. Dia meninggal di tempat Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya Mbak. Begitupun dengan semua yang sudah dilakukan pada kamu dan almarhumah kakak kamu. Ya benar Mbak. Apa yang terjadi pada mereka itu adalah buah perbuatan dari perbuatan yang mereka lakukan dulu. Lalu bagaimana Mbak dengan anaknya dari almarhumah kakak kamu, dengan Rafa? Akhirnya saya bisa memenuhi permintaan terakhir almarhumah kakak saya Mbak. Saya bisa menjaga Rafa. Alhamdulillah Mbak, saya turut senang mendengarnya Mbak. Terima kasih loh Mbak Sarah sudah hadir di sini berbagi kisahnya. Sehat terus ya sama Rafa ya. Terima kasih Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekitar kita. Harta, tahta, wanita kerap menjadi kelemahan pria. Dan ingatlah bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Dan setiap jalan instan dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.